بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Ashr Wasaya liquwwatil hifdzi wa ilajin nisyan. Wasiat yang ke-10, al-wasiyatul 'ashirah. 'ashiran tanzimul waqti wa hayatuhul ma'isyiyah. Mengatur waktu dan kehidupan dia dalam mencari ma'isyah. Ya, ini bagi seorang yang berkeluarga, seorang yang punya tuntutan hidup. Dia punya anak, dia punya keluarga, dia harus bekerja. Perlu diketahui bahwa kondisi seperti ini tidak menghalangi seorang muslim untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Seorang muslim, khususnya sunni salafi, harus semangat menuntut ilmu. Nah, dan itu bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dan mencari maisha seharusnya tidak menghalangi seorang dari talabul ilmu. Nah, lihat bagaimana kondisi para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Para ulama salaf dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mencari maisha, mereka mencari nafkah. Namun itu sama sekali tidak menghalangi mereka dari mengambil ilmu, bertalaqi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari hadis Umar radhiyallahu ta'ala bahwa beliau bergantian dengan orang Ansar. Setiap hari mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silih berganti. Kalau hari ini orang Ansar itu yang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam menuntut ilmu, maka Umar yang mencari pekerjaan, mencari nafkah. Keesokan harinya sebaliknya, Umar yang menuntut ilmu. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Ansar ini mencari nafkah. Lalu kemudian mereka bertemu di sore hari atau di malam hari, lalu kemudian saling mengajarkan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seharusnya seorang muslim, seorang ingin menuntut ilmu agama dengan hak. Jangan sama sekali dengan alasan mencari ma'isyah yang menghalangi dia dari menuntut ilmu. Aduh, saya enggak bisa mendatangi majelis ilmu. Kenapa? Sibuk. Kerjaan ini, kerjaan itu, macam-macam. Subhanallah. Mencari dunia tidak ada habisnya. Dan tidak ada putusnya. Kalau seorang tidak menyempatkan, sampai sholat 5 waktu pun tidak ada kesempatan bagi dia untuk mencari dunia. Namun tidak demikian keadaan seorang muslim. Seorang muslim ibadah. Dia harus menyisihkan sebahagian waktunya untuk ibadah, untuk talabul ilm. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban, dan talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang akan menopang ibadah tersebut. Sebab seorang ketika dia hendak beribadah dituntut membangun ibadahnya di atas ilmu, tidak sekedar beribadah seperti kebanyakan manusia. Kebanyakan orang-orang awam dari kaum muslimin tidak mengerti agamanya. Nah, sehingga terjatuh dalam sekian banyak perbuatan penyimpangan, kesesatan. Kenapa? Jauh dari talabul ilm, jauh dari majelis ilmu. Tidak sepantasnya yang demikian. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa Ala memberi kemudahan kepada kita tinggal di lingkungan seperti ini.
ya, di lingkungan ma'had. Dan jangan disangka bahwa lingkungan ma'had ini hanya dikhususkan bagi mereka yang mencatat dirinya sebagai santri, sebagai talibul ilm. La. Ini adalah keliru. Lingkungan ma'had ini untuk seluruh kaum muslimin. Lingkungan ma'had ini untuk siapa saja, untuk yang tua, yang muda, yang kecil, yang dewasa, yang masih bujang dan yang sudah berkeluarga. Justru orang yang telah menjadi pemimpin keluarga lebih wajib untuk semangat dalam menuntut ilmu. Yang sangat disayangkan sebagian mereka punya semangat untuk tinggal di lingkungan ma'had. Setelah tinggal enggak pernah nongol. Tidak pernah kelihatan talabul ilm, kecuali sangat jarang. Mungkin sekali sepekan, dan itu tidak wajar. Seorang tinggal di lingkungan ma'had, yang setiap hari pelajaran terus rutin diadakan pada pelajaran-pelajaran umum, lalu kemudian tidak terlihat batang hidungnya kecuali sekali sepekan misalnya. Itu pun kalau sempat. Lebih seringnya sibuk. Alasan urusan keluarga, alasan mencari nafkah, alasan mencari maisha. Tidak sepantasnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dijadikan hal tersebut sebagai alasan. Sempatkan menuntut ilmu. Kesulitan menghadiri majelis umum, cari privat. Cari privat. Belajar dengan ikhlas menuntut ilmu. Sehingga seseorang itu terus berjalan ke depan. Dia tidak berjalan di tempat. Ya. Apa yang dimaksud berjalan di tempat? Tidak bertambah-tambah ilmunya. Seorang muslim harus semangat. Karena itu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dan untuk yang lain. Oleh karena itu perhatikan, orang yang bersungguh-sungguh belajar, subhanallah, terlihat perubahan. Setiap hari dia menambah ilmu. Meskipun satu hadis, dua hadis, alhamdulillah, satu ilmu, satu fikih, satu hukum, baik dalam permasalahan akidah atau masalah fikih, dia mendapatkan faedah dalam sehari. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa, besar sekali manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba Allah yang seperti ini. Maka seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah. Kita diberi kemudahan ya akhwan. Memiliki ma'had di mana kita bebas mengajarkan kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan sekian banyak negeri tidak diberikan kesempatan kepada mereka. Sulit. Mau membuka ma'had enggak bisa. Enggak perlu ditanyakan tentang negeri-negeri kafir, enggak perlu ditanya itu. Ya. Jangankan membuka ma'had, untuk menampakkan syiar Islam saja, menampakkan diri sebagai seorang muslim sulit. Penuh dengan ujian dan cobaan. Jangan bertanya tentang negeri Islam, tentang negeri kafir. Sebagian negara Islam yang mayoritas kaum muslimin, ahlu sunnah tidak mampu membuka ma'had seperti kita ini. Ya, seperti di Maroko, Maghrib, sulit luar biasa. Dicurigai kaum muslimin yang kelihatan mereka itu iltizam dengan sunnah, berjenggot dan menampakkan diri sebagai orang yang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicurigai teroris dan lain sebagainya karena perbuatan orang-orang khawarij. Sehingga untuk membuka ma'had suatu hal yang sulit. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mengingkari ada kerusakan, ada kemaksiatan di sekitar kita. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi kemudahan untuk memiliki lingkungan yang baik. Lingkungan yang senantiasa menuntut ilmu. Maka jaga nikmat ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seperti halnya di Yaman, luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lihat dari sisi perkembangan dunia. Kalau dalam hal perkembangan dunia, modernisasi, ya itu diserahkan pada orang-orang kafir. Biarkan mereka yang menguasai.
Negeri Yaman ini termasuk atau bahkan merupakan negeri Arab yang termiskin. Ya. Namun semiskin-miskinnya negeri Yaman masih lebih tinggi mata uangnya daripada Indonesia. 1 real Yaman 50 rupiah. 1 real Yaman. Tapi tergolong negara miskin. Nah, orang baru mendarat dari pesawat aja, turun. Kita keluar sana kemari, melihat kondisi kota Yaman, seakan-akan kita kembali ke masa lalu. Ya, ini kondisi yang masih belakangan. Nah, tapi justru itu yang membuat mereka, alhamdulillah, masih memelihara syariat. Kita tidak mengingkari ada pelanggaran, ada kemaksiatan tentunya. Dan dikhawatirkan semakin bertambah hari semakin bertambah fitnah. Namun alhamdulillah, hijab secara mayoritas masih terpelihara, masih terjaga. Masih sulit bagi kita untuk melihat wanita-wanita yang terbuka wajahnya di jalan-jalan di negeri Yaman. Keterbelakangan itu menyebabkan mereka alhamdulillah dalam hal menjaga salat, ibadah-ibadah yang sifatnya umum, mereka masih memeliharanya. Dan sunnah menyebar. Ya, oleh karena itu negeri Yaman adalah negeri yang terbanyak marakiz ahlus sunnah. Markaz-markaz ahlus sunnah terbanyak di Yaman Utara, Yaman Selatan, menyebar. Nah, ya, dan termasuk di antara markaz yang terbesar dari markaz ahlus sunnah, markaz Syekh Muqbil rahimahullah taala. Nah, kemudian semakin bertambah seperti sekarang ini di Adan, Fuyush. Demikian pula di daerah Dhamar, Syekh Uthman As-Salimi, dan markaz-markaz yang lainnya. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Namun banyak dari kaum muslimin yang tidak merasakan nikmat itu. Maka hendaknya kita menjaga ini, ikhwan. Jaga nikmat ini dengan semakin semangat. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita untuk membiasakan diri kita menuntut ilmu, diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Nah, maka ini yang beliau maksudkan tanzimul waqt wa hayatihi al-ma'ishiyah, mengatur waktu dan kehidupan dia ketika mencari kerja, mencari nafkah. Wa dzalika li'anna tadhabdhub al-hal wa 'adam istiqrar al-bal yurithu al-'aqlu syatat. Yang demikian itu disebabkan karena kalau kondisinya goncang dan tidak tenang fikirannya, maka akal itu akan menyebabkan fikiran itu porak-poranda. Ya. Porak-poranda, kacau. Fikiran ke sana kemari. Kenapa? Karena dia tidak mengatur waktunya. Sulitan. Ini bagi yang mencari maisha. Atur waktunya. Sempatkan ada waktu dalam sehari untuk menuntut ilmu. Dan dia harus merasa dirinya bahwa itu adalah merupakan satu hal yang wajib. Satu hal yang wajib. Kadang-kadang ya ikhwan, majelis seperti ini, kita duduk 1/4 jam, 20 menit misalnya. Atau kadang-kadang agak lambat sampai setengah jam. Nah, alhamdulillah kita duduk setengah jam, kita mendapatkan faedah, manfaat. Ya. Yang mungkin setengah jam ini kita manfaatkan di luar, kita belum bisa melakukan apa-apa. Syara'u rahimakumullah, manfaatkan. Padahal itu mungkin kita mendapatkan 1 faedah, 2 faedah, mungkin lebih dari itu. Barakallahu fikum. Fayartadil hifdz wa tattaribu dzakirah fayasulu bidzalika nisyan, sehingga hafalannya memburuk dan fikirannya goncang, sehingga menyebabkan mudahnya dia untuk melupakan sesuatu. Terkhusus bagi para ikhwan yang mengkhususkan dirinya belajar, tidak terfikirkan bagi yang mencari ma'isyah, manfaatkan kesempatan ini. Ini adalah merupakan kesempatan emas ya ikhwan. Orang-orang yang tersibukkan sekarang ini dengan mencari nafkah untuk keluarga, mereka berangan-angan ingin mendapatkan kesempatan itu. Fokus, belajar, meninggalkan kesibukan yang lainnya. Manfaatkan kesempatan itu sebelum datang masa sibuk. Sebab kalau seorang sudah keluar, ya sudah tidak lagi dimahat, akan tersibukkan dengan
sekian banyak kesibukan, urusan macam-macam. Apakah urusan dakwah atau urusan dunia? Fayufridu min waqtihi sa'atin lin-nadhar wal qira'ah, maka hendaknya dia mengkhususkan waktunya, ada waktu-waktu untuk senantiasa memurajaah pelajaran dan membaca. Wa sa'atin lil bahthi wal jam', dan ada waktu-waktu di mana dia membahas dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan. Wa sa'atin li ahli, ada waktu-waktu untuk keluarganya. Wa sa'atin li ibadati, ada waktu untuk dia beribadah. Wa sa'atin lil Qur'an wa murajaati hifdhi, dan ada pula waktu-waktu yang dia khususkan untuk baca Quran dan memurajaah hafalan. Meskipun itu sedikit, ya. Namanya seorang mencari nafkah kadang-kadang sulitan, tapi sempatkan meskipun itu sedikit. Nah, wa sa'atin li hifdzil hadits wa mudzakarati, dan ada saat-saat memungkinkan bagi dia menghafal hadis, mengulang-ulangi hadis yang sudah dihafalnya. Wa sa'atin li hifdzil mutun wa mudzakaratiha wa hakadha, dan ada waktu-waktu untuk menghafal matan dan mengulang-ulangi matan yang telah dihafal, dan demikian seterusnya. Yang inti dari apa yang hendak beliau bahas di sini adalah mengatur waktu kita dalam keseharian. Misalnya pagi hari siap-siap sebelum subuh, sempatkan bangun, kemudian kita sholat sunnah. Kalau ingin berpuasa, siapkan waktu untuk makan sahur. Masih ada sisa waktu, sempatkan baca Quran atau yang semisalnya. Kemudian kita sholat subuh di masjid. Naam. Kemudian setelah itu kita duduk di masjid sejenak. Memungkinkan kita menunggu waktu sampai terbitnya matahari. Kemudian kita sholatul isyraq. Nah, sholatul duha yang keutamannya besar. Kemudian setelah itu kita bersiap-siap pulang ke rumah untuk mempersiapkan segala aktivitas. Ya, untuk mencari nafkah misalnya. Kalau kita pulang sampai sore hari, ya, pulang sampai sore hari, jam 5, pulang sempatkan. Ada ta'lim ba'dal maghrib, persiapan untuk ya ta'lim ba'dal maghrib. Masih ada waktu murajaah pelajaran sebelumnya. Apa sih yang kita pelajari sebelumnya? Terus seperti itu. Ya, maghrib isya belajar, kemudian ba'dal isya. Memungkinkan bagi kita mengambil setengah jam atau 1 jam, masih mampu ambil pelajaran khusus misalnya privat, apakah belajar bahasa Arab atau yang semisalnya. Atur waktu kita sedemikian rupa, ya, sedikit demi sedikit akan terus bertambah. Wa kana ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkesinambungan seorang itu melakukannya, mengamalkannya, meskipun yang dia amalkan itu sedikit. Wa yaltasim bihadza tauqit, maka hendaknya seorang komitmen dengan waktu yang telah dia tetapkan itu. Fa ahabbul amali ila Allah ma dama wa in qall, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus, yang rutin dikerjakan meskipun itu sedikit. Kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, muttafaqun alaih. Maka dengan demikian ya ikhwan, kita telah menyelesaikan pembacaan dari 10 wasiat. Dari kitab ini masih ada pembahasan terakhir, penutup, yang insyaallah ta'ala kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Saya harapkan bagi ikhwan untuk memurajaah apa itu 10 wasiat yang kita dianjurkan untuk melakukannya, untuk menguatkan hafalan dan mengobati penyakit sering lupa. Kemudian kita berusaha untuk menghafal sebagian athar-athar, riwayat-riwayat yang datang dari salaf yang telah kita hafal sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.